Gayo Luwes berhasil mengungkap kasus transaksi organ satwa yang dilindungi dalam hal gading gajah di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes. Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di Dusun Sangkal, Sidomulyo, Klaten. Diketahui motif pelaku adalah kebutuhan finansial. Akibat insiden ini seorang lansia tewas, pelaku diduga merupakan cucu buyut korban. Polda Kalimantan Timur menyelenggarakan Festival Lomba Burung Berkicau Piala Kapolda Kaltim Cup 2 tingkat nasional yang bertempat di lapangan Mako Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 26 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, sebuah kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di Dusun Sangkal, Sidomulyo, Klaten. Akibat insiden ini, seorang wanita lansia tewas. Pelaku diduga merupakan cucu buyut korban. Wakapolres Klaten Kompol Tegar Satrio Wibowo menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku adalah Wahyu Pujantoro 24 tahun yang merupakan cucu buyut korban dan rekannya Edwin Widianto Putro 24 tahun. Dari hasil penyelidikan dan bukti CCTV diketahui bahwa Wahyu Pujantoro bersama rekannya Edwin Widianto Putro telah merencanakan aksi ini sejak 8 Juni 2024. Pelaku mengambil barang berharga milik korban, diantaranya ponsel, sebuah cincin emas, dan uang tunai senilai Rp400.000. Kedua pelaku berhasil ditangkap di tempat terpisah setelah identitas mereka terungkap melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi. Diketahui motif pelaku adalah kebutuhan finansial dan atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Warga datang, saat itu juga langsung melapor ke polisian, kemudian kita laksanakan. Sementara itu, seorang remaja berinisial IS, 17 tahun, warga Tahunan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, ditahan Satreskrim Polresta Yogyakarta karena diduga terlibat kasus penganiayaan secara bersama-sama di Jalan Bantul Mantri, Jeron, Yogyakarta. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio menyampaikan kejadian berawal ketika para pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang berjalan beriringan dengan menggunakan sepeda motor dari arah utara ke arah selatan dan berhenti di Simpang 3 Suryodiningrat. Ketika lampu hijau, rombongan terduga para pelaku berjalan ke arah selatan dan didahului oleh korban yang berinisial MF. Saat korban berhenti di depan salah satu rumah makan, tiba-tiba didatangi para pelaku kemudian menyerang dan mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Unit Resmob dan Unit Tipiter Satreskrim Polres Gayo Luwes bersama dengan Taman Nasional Gunung Lauser wilayah Blangkejeren melakukan penyamaran guna untuk menangkap pelaku transaksi penjualan gading gajah. Kapolres Gayo Luwes AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan tim gabungan berhasil mengungkap kasus transaksi organ satwa yang dilindungi, dalam hal ini gading gajah,
yang berlokasi di depan Desa Pinturime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyamaran. Tim gabungan Satreskrim berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial AF 39 tahun untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu pelaku lainnya melarikan diri dan masih dalam perburuan petugas. Dan akibat perbuatannya AF dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Oh, jadi mereka berdua saudara. Beralih ke informasi lainnya, Satgas Pemberantasan Judi Daring menggelar rapat koordinasi pencegahan perjudian daring bersama sejumlah ormas keagamaan di kantor Kemenko PMK pada Selasa lalu. Beberapa perwakilan ormas keagamaan yang hadir dalam rapat ini antara lain perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi menuturkan persoalan terkait judi daring saat ini menjadi perhatian pemerintah karena dikhawatirkan berdampak buruk untuk masa depan bangsa. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Judi Daring mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik judi daring. Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan dan sangat membahayakan untuk keutuhan. Sementara itu Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring Hadi Cahyanto membeberkan sebaran judi daring yang hampir menyentuh seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Sebanyak 5 provinsi terbesar yang masyarakatnya telah terpapar judi daring diantaranya Jawa Barat dengan pelaku 553.644 orang dengan nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Yang pertama adalah yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644 dan nilai transaksinya 3,8 triliun. Jawa Barat. Yang kedua adalah daerah khusus Jakarta. Pelakunya 238.568. Totalnya 2,3 triliun. Yang nomor 3 adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah pelaku judol 201.963. Kemudian peredarannya uangnya adalah 1,3 triliun. Yang keempat Jawa Timur. Jawa Timur pemainnya pelakunya 135.227 dan angkanya keuangannya di sana 1,051 triliun. Dan yang kelima adalah Banten. Pelakunya 150.302 dan uang yang beredar di sana adalah 1,022 triliun. Ini adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kabupaten, ya, kita ambil 5 yang terbesar saja, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, 792 miliar. Kota Bogor, 612 miliar. Kabupaten Bogor, 567 miliar. Jakarta Timur, 480 miliar. Jakarta Utara, 400.
Beralih ke informasi lainnya, Polres Metro Jakarta Barat menetapkan musisi Virgon sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, 2 tersangka lainnya adalah PA, wanita yang ditangkap bersama Virgon di kosan, dan BH yang merupakan kru band Virgon. Dalam pernyataan yang disampaikan dalam rilis Selasa lalu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahdudi menyebut sebelumnya BH diminta Virgon untuk membeli narkoba jenis sabu. BH kemudian membeli sabu berat 1 gram secara online dengan seharga 1,6 juta rupiah dari seseorang yang masih masuk dalam DPO. BH sendiri berhasil diamankan di salah satu perumahan wilayah Bekasi, Jawa Barat. Penyidik juga menyita barang bukti sebanyak 15 paket plastik klip kecil berisi puntung bekas pemakaian narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte. Kombes Syahdudi menjelaskan hasil tes urin menunjukkan hasil positif mengandung metamfetamin untuk Virgon dan PA, serta MDMB4N Pinaka untuk BH yang merupakan zat aktif dalam narkotika jenis tembakau sinte. Terhadap para ketiga tersangka, kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Dan pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, musisi Virgon akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. 2 orang tersangka lainnya, BH dan PA, juga ikut menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di tempat yang sama. Hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka. Dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini tidak datang dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat, tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNP DKI Jakarta. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.